Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kasih setia-Nya yang tidak pernah meninggalkan kita. Pagi hari ini kita dibangunkan dalam keadaan sehat, siap menikmati anugerah-Nya yang besar di sepanjang hari ini. Sebelum kita menikmati berkat dan anugerah Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam segmen Sabda Hidup yang kita beri judul pada pagi hari ini, Tetap Tenang, yang terambil dalam satu nats Alkitab dalam kitab Mazmur pasal yang ke-55 ayat yang ke-7 dan ke-8. Demikian firman Tuhan. Sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa ada banyak perkara di dunia ini sedang berjalan menuju kepada kehancuran dan sudah berada di penghujung zaman. Ada konflik, ada pertikaian, ada peperangan, ada bencana alam, gempa bumi, longsor, kebanjiran, perekonomian yang sulit, wabah penyakit, serta tingkat kejahatan yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Dan kehidupan kekristenan semakin hari semakin mengalami tekanan yang luar biasa. Hal ini kian mempertegas bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang dapat memberikan jaminan bagi semua orang untuk hidup tenang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya menghadapi situasi ini? Kita tidak perlu terkejut dan kecut hati, karena Alkitab sudah menyatakan dan sudah menubuatkan jauh sebelumnya di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-14. Ingat, ketenangan bukanlah sebuah keadaan, tetapi sebuah keputusan. Artinya, walaupun situasi kelihatannya semakin sulit dan menakutkan, tetapi kita bisa membuat sebuah keputusan untuk tetap berlaku tenang. Kita punya alasan kuat untuk tetap berlaku tenang apapun situasinya, karena kita mempunyai Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Ia selalu siap menolong tepat pada waktunya. Itu sebabnya Raja Daud mengatakan di dalam Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Daud adalah raja yang cukup terkenal, dan dia raja yang hebat serta memiliki kekayaan yang begitu melimpah. Tetapi dia tidak mengatakan itu semua membuat dirinya menjadi tenang. Justru Daud mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja, tidak ada yang lain. Itulah yang membuat Daud semakin sungguh setia kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan juga mengatakan di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Artinya, hanya di dalam Yesus kita mendapat ketenangan yang hakiki. Hanya di dalam Yesus
kita mendapat pertolongan. Itu sebabnya pada pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita semua semakin dekat dan menyerahkan semua persoalan hidup kita kepada Tuhan. Dan Dia akan memberi kelegaan dan ketenangan kepada kita. Ketika kita tenang, kita bisa konsentrasi berdoa, dan di dalam doa ada kekuatan bagi kita untuk menghadapi segalanya yang terjadi di dalam dunia ini. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita. Firman ini menjadi berkat dan menjadi satu pegangan yang kuat di dalam kita untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih buat kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.